Amin. Baik, salam. Bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada malam hari ini. Meskipun kita terpisah-pisah tempat ya, ada yang beribadah di rumah. Dan bukan hanya jemaat kita, tapi juga ada saudara-saudara kita yang dari luar kota Poso. Selamat beribadah, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengajukan satu pertanyaan ini, kira-kira apa yang menjadi jawaban saudara-saudara ya? Apa kira-kira yang menurut saudara yang paling dibutuhkan oleh seorang manusia? Atau lebih spesifiknya, apa yang paling saudara butuhkan di seluruh dunia ini? Pikirkan baik-baik apa yang paling engkau butuhkan. Kira-kira. Oh, saya butuh bahu untuk menjadi tempat sandaran. Ada mungkin yang jawab itu ya. Nah, ada mungkin yang berkata, oh saya butuh makanan, saya butuh minuman, saya butuh tempat tinggal. Oke, itu baik. Saya butuh pekerjaan, saya butuh popularitas, saya butuh kedudukan dan berbagai macam kebutuhan di dunia ini. Banyak. Ya. Orang sudah membuat rating-rating tentang kebutuhan itu. Ada yang primer, sekunder, tertier dan seterusnya. Gitu. Nah, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ada orang yang tahu persis apa yang paling dia butuhkan dan dia menyerukan itu kepada Kristus. Dan Yesus menjawabnya. Gitu. Kita buka Matius 9. Matius 9 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Matius 9, 27 sampai 31. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang saya sebut tadi, apa yang paling dibutuhkan oleh seorang manusia. Kalau kita melihat teks ini, yang paling dibutuhkan oleh seorang manusia adalah belas kasihan Tuhan. Kasihanilah kami. Sejak kapan manusia butuh belas kasihan Tuhan? Oh, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia butuh belas kasihan Tuhan. Karena kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kita semua akan beramai-ramai menerima hukuman kekal dalam neraka. Tetapi karena belas kasihan Tuhanlah, kita semua punya kesempatan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia lagi di dalam surga yang baka. Dan oleh belas kasihan Tuhanlah Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menyelesaikan misi penebusannya. Nah saudara, kalau kita membaca teks ini mulai dari ayatnya yang ke-18, kita akan melihat ada rangkaian pemulihan Tuhan. Atau penafsir berkata bahwa itu adalah rangkaian restoration
to the broken. Rangkaian restorasi kepada yang rusak-rusak. Yang melibatkan ada 5 orang di sini. Pertama, kalau kita membaca mulai dari ayat 18, kita akan melihat ada broken home di sana. Yairus punya seorang anak, lalu kemudian sakit dan dia minta Tuhan untuk menyembuhkannya. Dan benar, Tuhan bisa menyembuhkannya. Anggota keluarga Yairus. Itulah sebabnya penafsir ini berkata, itu bisa kita bilang Tuhan memulihkan yang broken home. Restoration to the broken yang pertama. Lalu kemudian di tengah jalan dia menuju rumah Yairus, dia menyembuhkan yang namanya broken hope. Broken hope yang mana? Ada wanita yang pendaharaan 12 tahun. Lalu Markus mencatat dalam Markus 5 ayat 26 bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Itulah sebabnya mereka berkata, wanita ini broken hope. Pupus harapannya, rusak harapannya, habis harapannya, hilang harapannya. Tidak ada harapan lagi. Kenapa? Sudah 12 tahun dia sakit pendarahan, tapi tidak pernah bisa disembuhkan oleh tabib manapun. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, wah, harapannya kembali. Dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Dan benar, itu yang terjadi. Lalu kemudian mujizat yang berikutnya adalah Tuhan merestorasi yang broken bodies. Yang kalau kita bilang sekarang ini yang berkebutuhan khusus. Nah, dalam hal ini ada 2 kecacatan tubuh yang disembuhkan oleh Yesus berturut-turut. Mata dan bisu. Dan yang kita baca dalam teks tadi adalah Tuhan menyembuhkan orang buta. 2 orang sekaligus. Jadi yang broken body disembuhkan oleh Tuhan. Yang broken hope Tuhan bisa restorasi. Yang broken home juga bisa diselesaikan oleh Tuhan. Wah. Ini adalah hal yang membuat kita seharusnya selalu bergantung kepada Dia karena Tuhan sanggup. Sebenarnya misi Tuhan bukan hanya sampai kepada broken bodies, tapi Dia juga akan merestorasi yang broken soul and heart. Broken heart, broken soul. Semua direstorasi oleh Tuhan karena itu misinya. Dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Itu misi Tuhan. Tapi kita akan lihat bahwa misi Tuhan sebenarnya lebih daripada apa yang seringkali dipandang oleh Tuhan. Bukan hanya hal yang jasmani. Tapi sampai kepada persoalan yang membawa kita kepada neraka yang kekal itu diselesaikan oleh Tuhan. Nah, mari perhatikan teks ini dari pasal 7 ayatnya yang ke 27. Kedua orang ini meneriakkan satu gelar yang dikenal oleh masyarakat umum pada waktu itu, yaitu gelar anak Daud. Apa arti gelar anak Daud? Gelar anak Daud ini adalah sebutan bagi Mesias yang dinantikan begitu lama oleh Israel. Jadi itu sudah dijanjikan kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7. Ya. Lalu kemudian orang Yahudi menunggu dia. Berbagai macam hal terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Israel itu. Ada waktu mereka berbuat salah, Tuhan membuang mereka ke Babel. Setelah bertobat dipanggil lagi kembali. Tarik lagi, kembali lagi mereka ke Israel, ke Kanaan. Lalu kemudian jatuh dalam dosa, bangun, jatuh, bangun, sampai orang-orang Romawi datang menyerbu dan mereka dijajah oleh Romawi. Nah, pada umumnya masyarakat Israel merindukan Mesias sebagai seorang pemimpin yang secara politik dan militer. Jadi mereka sama-sama menunggu Mesias, semua orang Israel menunggu Mesias itu. Dan anak Daud adalah sebutan bagi Mesias itu.
Nah, kedua orang ini meneriakan, anak Daud, kasihanilah kami. Kasihanilah kami anak Daud. Artinya dia mau berkata, wahai Mesias, aku tahu engkau itu Mesias. Aku tahu engkau yang kami tunggu-tunggu selama ini. Aku tahu bahwa engkau yang dijanjikan selama ini. Kasihanilah kami. Jadi ini adalah identifikasi kedua orang ini. Kedua orang buta ini. Tetapi rupanya kalau kita coba meneliti lebih jauh lagi. Kenapa mereka berteriak kasihanilah kami dalam kebutaan mereka? Karena mereka tahu bahwa kalau Mesias menolong dia, dia pasti dipulihkan matanya. Tetapi begini, persoalannya adalah pada umumnya orang Yahudi pada waktu itu berpikir bahwa Mesias itu hanya akan datang sebagai pemulih secara militer dan politik. Itu pikiran kebanyakan orang. Tapi dua orang ini melihat Yesus sebagai Mesias dari sudut pandang yang berbeda. Dia melihat Yesus sebagai Mesias adalah pribadi yang sanggup memulihkan, menyembuhkannya, dan memberikan dia penglihatan. Wah, apakah ini berdasar? Oh, tentu saja mereka punya dasar. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, yang bisa memulihkan mata atau yang bisa mencelikkan mata yang buta, itu hanya Yahweh, hanya Tuhan. Jadi kalau dua orang ini berteriak kepada Yesus, kasihanilah kami, dan berharap bahwa mereka bisa disembuhkan matanya, kira-kira apa yang dianggap oleh dua orang ini? Yesus itu dianggap apa oleh dua orang ini? Yesus dianggap Tuhan. Karena dalam perjanjian lama, Allah berkuasa atas kebutaan dan penglihatan. Perhatikan Keluaran 4 ayat 11, saya bacakan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa ini waktu itu pertemuan itu ya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi atas dasar pemahaman terhadap teks itu, orang buta ini berteriak, anak Daud, kasihanilah kami. Amsal 20 ayat 12 berkata, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi ini kalau kita mau telusuri, itu sampai kepada penciptaan manusia. Allah lah yang mengerjakan semua itu. Dan kedua orang ini mengidentifikasi Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang sanggup menyembuhkan mereka. Wah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan seperti ini, itu harus dimiliki oleh seseorang ketika dia hendak meminta sesuatu kepada Allah dan menerima jawaban doa yang tepat. Dalam hal ini kita harus kenal Yesus. Banyak orang menyangkali bahwa Yesus bukan Tuhan. Orang Kristen dituduh sebagai orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang menjadikan manusia sebagai Allah. Oh, kesalahan besar. Tuduhan itu kosong, itu bodoh sekali. Kenapa? Karena kepercayaan Kristen didasarkan pada wahyu Allah. Dan ini adalah salah satu tandanya bahwa keilahian Yesus itu bukan diciptakan oleh manusia, tidak. Faktanya dia mencelikkan mata yang buta, artinya dia apa? Dia Allah. Dan kedua orang buta ini, mereka buta matanya tapi hatinya tidak buta. Mata rohaninya tidak buta, mereka bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, orang yang mengerti Alkitab pada waktu itu, apakah mereka mengidentifikasi Yesus? Sanggupkah mereka mengidentifikasi Yesus? Tidak sanggup. Kebanyakan dari mereka tidak sanggup. Ada beberapa yang bertobat, tapi kebanyakan tidak. Apa yang membuat mereka tidak menerima? Oh entahlah. Tapi yang jelas dua orang yang buta mata ini bisa melihat, bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya. Saudara, kalau kita mau hidup kita dipulihkan,
Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Dia secara benar. Dari mana? Baca Alkitab. Pelajari tentang dirinya. Hidup seperti dirinya. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan minta kepada Dia sesuai dengan apa yang kita pahami, bahwa Dia Allah yang sanggup memberi jawaban. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu penting. Itu yang pertama. Kenal Tuhan. Lalu momen yang kedua, kalau kita coba perhatikan, atau poin yang kedua, bukan momen ya, maaf. Poin yang kedua kita bisa lihat di sana bahwa kedua orang ini terus menerus meneriakkan. Jadi waktu Yesus berjalan, pulang dari rumah kepala rumah ibadah, mereka terus menerus berteriak. Dan waktu Yesus sudah masuk ke dalam rumah, mereka tetap menerobos. Dan kata kerja yang digunakan di situ adalah kata kerja yang terus menerus berkesinambungan. Saya yakin mungkin orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu lumayan terganggu karena teriakan mereka berdua itu. Tetapi ini yang disebut dengan persisten. Persisten itu sebagai kata kerja artinya terus menerus bersinambungan. Tetapi sebagai kata sifat, persisten itu berarti gigih, kukuh. Dan kedua orang ini punya ciri itu. Mereka persisten. Meminta kepada Yesus untuk berikan kepada kami belas kasihan-Mu. Kasihanilah saya, kasihanilah kami Tuhan. Persistensi semacam ini kadang-kadang yang tidak kita miliki. Sebagai orang yang disebut sebagai orang percaya. Kadang-kadang kita tidak benar-benar ingin meminta pertolongan kepada Tuhan. Padahal seharusnya kita sudah ada pada kondisi yang sangat kritis. Dalam berbagai konteks kehidupan kita masing-masing. Nah, kenapa kita seringkali merasa kok Tuhan tidak pernah menunjukkan jalannya, tidak pernah menunjukkan caranya, tidak memberi jalan keluar kepadaku. Mungkin salah satu yang menjadi persoalan adalah kita kurang persisten. Kita kurang gigih, bertahan dan terus meminta kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana Yesus berdoa. Dia berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Dan kalau kita membaca apa yang dia lakukan di Taman Getsemani, kita melihat di sana bahwa dia berdoa begitu intens dan persisten. 3 kali dia datang berdoa, meskipun jawabannya tidak. Lalu pada akhirnya dia berkata, ya kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Tapi ini yang dibutuhkan yang kedua adalah persisten. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita coba perhatikan bagian selanjutnya ini. Ayatnya yang ke-28 berkata, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Jadi yang kedua yang dibutuhkan agar kita bisa mendapat belas kasihan Tuhan adalah percaya. Apakah ini gampang? Percaya itu gampang-gampang susah. Percaya kepada Tuhan itu gampang-gampang susah. Karena kadang-kala ketika kita sudah berada dalam kondisi yang sangat terdesak, wah, kepercayaan kita bisa pupus. Hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Dulu waktu orang tua kami ada, papa kami dulu kena stroke. Dia sakit begitu lama, terbaring di rumah gitu, diobati, lalu kemudian
sudah dibawa ke Surabaya di mana untuk pengobatan, tapi tidak berhasil. Dia tetap sakit. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentu saja orang yang sakit begitu rindu untuk kembali sehat. Dan dalam kondisi seperti itu ada begitu banyak godaan datang. Orang biasa datang dengan menawarkan obat-obatan yang mereka sebut sebagai obat-obatan alternatif. Atau yang mereka bilang sebagai pengobatan alternatif. Nah, yang disebut dengan pengobatan alternatif ini kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan itu mengandung unsur mistis. Gitu. Hampir semua yang datang itu terlihat bahwa ada urusannya dengan syaiton-syaiton yang terkutuk. Meskipun mereka membawa daun-daunan, mereka biasanya bilang begini, Pak, tolong ini diminum 7 daun pada jam 7 dengan 7 takar. 7. Itu syaratnya kalau mau sembuh. Jadi berkali-kali cobaan yang seperti itu datang. Siapa yang tidak tergoda kalau mereka bilang, yang di sana sudah sembuh dengan minum cara begini, yang di sini sudah berjalan, yang di sana sudah berlari, dia sudah berenang dan lain sebagainya. Nah, orang yang dalam kelemahan tubuh seperti itu merasa bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan nampaknya Tuhan tidak bekerja atasku. Aku mau cari pertolongan yang lain, yaitu pertolongan alternatif. Tapi hampir saja, itu hanya hampir saja tergoda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi semacam itu, kita bisa saja jatuh. Termasuk ketika kita sedang kritis, dalam keadaan ekonomi yang kritis misalnya. Kita bisa tergoda melakukan banyak hal yang tidak berkenan oleh Tuhan. Kita sedang kritis waktu ikut ujian, sudah tidak tahu jawabannya apa. Kita tergoda dengan cara alternatif. Apa cara alternatifnya? Nyontek. Sedang kritis, besok makalah mau dikumpul. Tapi belum selesai, gimana ini? Ya, plagiarisme. Itu cara alternatifnya. Nah, saudara, apakah ini yang disebut dengan percaya penuh kepada Kristus? Tentu saja bukan. Padahal sebenarnya syarat yang diberikan oleh Tuhan kepada 2 orang ini sangat sederhana. Kalau kita mau meneladani mereka. Apa syaratnya? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Hanya itu. Tuhan tidak bilang begini, coba kamu timba air dulu 7 kali, atau coba kamu ambil ini, coba kamu buat ini. No, tidak ada. Tuhan hanya bilang, percayakah kamu? Hanya itu syaratnya. Bahwa aku sanggup melakukannya. Nah, uniknya lagi Tuhan berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat? Nabi-nabi perjanjian lama bisa membuat mujizat. Ya, Elisa, Elia, Musa. Mereka bisa melakukan mujizat. Bahkan orang mati bangkit, itu bisa mereka lakukan. Tapi sumber kuasanya bukan daripada orang-orang ini. Mereka selalu mengakui bahwa Allah penguasa langit bumi yang menyembuhkan. Allah penguasa langit bumi yang melakukan semua itu. Mereka hanya berdoa meminta dan Tuhan menjawabnya. Tapi kali ini ada seseorang yang sangat berbeda dengan semua nabi di perjanjian lama. Tidak ada nabi yang pernah berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat? Tidak pernah ada, kecuali Yesus Kristus. Waktu ada orang berkata, anak Daud, Mesias, kasihanilah kami. Dia hanya bertanya, percayakah kamu kepadaku? Dan orang itu berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Kurios, yes Master, kami percaya. Dan pada saat mereka percaya kepada dia,
bahwa dia sanggup, maka Tuhan bekerja. Pemulihan terjadi, saudara. Matanya dicelikkan. Dan kegembiraan sempurna mereka dapatkan. Oh, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Dan sesungguhnya ini masih bisa terjadi dalam hidup kita sampai hari ini dan sampai kapanpun. Orang Israel banyak kali menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir saja, wah, baru saja mereka melihat air laut terbelah dua, mereka sudah bersungut-sungut, berteriak hauslah, menuduh Musa ingin membunuh mereka semualah, meminta supaya kami mau pulang saja kembali ke Mesir. Baru saja mereka melihat mujizat. Dan Tuhan berkali-kali marah kepada orang Israel hanya karena persoalan tidak percaya. Yesus juga seringkali menegur murid-muridnya dengan berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi sebenarnya Tuhan tidak suka dengan kebimbangan. Tuhan tidak suka dengan ketidakpercayaan. Jangankan itu ya, saya saja sebagai laki-laki, sebagai suami, saya tidak suka kalau istri saya tidak percaya. Misalnya sementara bawa mobil gini ya, lalu di sebelah tuh, awas, itu, oh kita jengkel dengarnya. Karena itu artinya dia tidak percaya kepada kita. Nah apalagi Tuhan gitu loh. Kita ini manusia terbatas, tapi kepercayaan diri banyak gitu kan. Cukuplah. Nah Tuhan itu punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Kesanggupan yang dimiliki itu sempurna. Tidak pernah ada kurangnya. Yesus memiliki itu. Dan waktu kita datang kepada dia, berkata Tuhan, kasihanilah aku. Dia hanya tanya, percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya? Percaya, iya percaya Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan hanya percaya di bibir saja. Tapi lebih dari itu, mempercayakan diri. Itu yang namanya iman. Percaya di sini diambil dari kata pisteo. Artinya beriman, mempercayakan diri. Nah saudaraku, mari. Kalau kita mau hidup kita dipulihkan dalam konteks apapun, dalam kerusakan apapun, dalam kebrokenan apapun itu. Mau broken home, mau broken hope, mau broken body, broken broken heart. Broken heart itu yang biasanya kalau ditinggal pacar, ditikung kawan, broken heart itu terjadi. Sampai kepada broken soul. Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Dia sanggup untuk merestorasi semua itu. Amin. Hanya percayalah. Hanya itu percaya. Jadi kalau berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan dan meminta, percayalah dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Lebih baik tidak usah berdoa kalau memang kita hanya main-main atau menjadi ya ingin hanya semacam ya siapa tahu engkau bisa tolong. Waktu saya sudah tidak ada jalan, tolonglah ya Tuhan. Saya kira itu bukan yang disebut sebagai percaya. Nah kemudian selanjutnya di situ poin ini saya sebut sebagai pulang. Tuhan menyuruh dua orang ini untuk pulang dan dia melarang supaya mereka jangan bicara. Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tapi rupanya mereka tidak tahan untuk membicarakan itu. Lalu mereka memasyurkan namanya. Nah saya bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan Yesus melarang kedua orang ini bicara? Nah jawabannya adalah
misi Tuhan belum selesai. Jadi misi utama Yesus bukan hanya sampai kepada pemulihan tubuh. Bukan hanya merestorasi the broken body, bukan. Tapi sampai kepada restorasi jiwa, restorasi rohani. Orang-orang Israel memandang Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang merestorasi militer dan politik. Tapi misi Tuhan datang pertama kali itu bukan hanya untuk sekadar merestorasi bangsa itu secara fisik, tetapi dia ingin merestorasi mereka secara rohani. Ada misi penebusan yang sedang dia bawa. Dan itu sudah dinubuatkan sejak zaman Perjanjian Lama. Dan Tuhan ingin menyelesaikan itu. Itulah sebabnya kita membaca di pasal terakhir, pasal 28 surat Matius, Injil Matius ini, kita membaca Tuhan menyuruh para murid untuk pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini artinya ada perbedaan kali ini. Setelah Tuhan merestorasi tubuh seseorang, jasmani seseorang, dia bilang jangan bilang siapa-siapa. Tetapi setelah Yesus selesai merestorasi dunia, merestorasi seseorang, dalam hal ini penebusannya, dia menyelesaikan misi itu. Dia bilang ceritakan itu kepada semua orang, supaya semua orang tahu. Dan semua orang terselamatkan. Perbedaannya di situ, saudara. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan misi. Waktu dia berbicara kepada dua orang buta ini, belum selesai. Tapi setelah kita baca terus, kita akan menemukan ketika Yesus di kayu salib, dia berteriak, sudah selesai. Ada seorang anak muda bertanya kepada seorang penginjil, Pak, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk surga? Lalu penginjil itu bilang begini, sudah terlambat dek. Loh, apa maksud Anda sudah terlambat? Iya, sudah terlambat. Karena semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa kita buat untuk mencapai keselamatan, untuk mendapat keselamatan. Tidak ada. Karena Yesus sudah menyelesaikan semua tugas itu. Sekarang kita harus bagaimana? Percaya saja, hanya itu. Percaya pada karya penebusan Kristus itu. Percaya bahwa apa yang dilakukan di Kalvari untuk kita, demi menyelesaikan kita, persoalan kita, dan demi merestorasi kita secara menyeluruh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu misi utamanya. Jadi kenapa dia larang? Karena masih ada misi yang harus dia selesaikan. Dan sekarang ini misi itu sudah selesai. Kita tidak bisa tahan-tahan lagi. Karena dia sudah memberi mandat sebelum dia naik ke surga. Jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah firman, kata Paulus. Baik atau tidak baik waktunya. Nah saudaraku, dia sanggup memulihkan kita. Amin. Dia sanggup memulihkan rumah tanggamu. Dia sanggup memulihkan harapanmu. Dia sanggup memulihkan tubuhmu. Dia sanggup memulihkan jiwa dan rohmu. Itu puncaknya. Artinya dia memberi keselamatan kekal bagimu. Pertanyaannya sekali lagi. Percayakah engkau kepadanya? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk menaruh iman percaya kami hanya kepadamu saja. Tolong kami untuk